Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ojok disenggol, ojok disilat. Perkenalkan, nama saya Nabil Aditya Putra, nomor ASEM 23 dari kelas 12-1. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang agresi militer 1. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus. Yang pertama, latar belakang peristiwa. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia tidak serta-merta selesai. Proklamasi hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju pengakuan kedaulatan penuh. Bangsa Indonesia masih harus menghadapi berbagai ancaman, terutama dari Belanda yang berusaha kembali menegakkan kekuasaan kolonialnya. Konflik inilah yang pada akhirnya memuncak dalam peristiwa agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947. Untuk memahami peristiwa ini, kita perlu melihat penyebab, jalannya agresi, tokoh-tokoh yang berperan, reaksi internasional, serta dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya, penyebab agresi militer 1. Ada sejumlah faktor utama yang mendorong Belanda melancarkan agresi militer terhadap Indonesia. Yang pertama, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Mereka datang bersama sekutu melalui organisasi NICA atau Netherlands Indies Civil Administration dengan maksud memulihkan pemerintah kolonial. Namun, kenyataannya Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan sehingga kedatangan Belanda memicu bentrokan. Yang kedua, terjadi perbedaan pandangan mendasar mengenai status Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bersifat final dan mutlak. Namun, Belanda hanya mau memberikan negara untuk persemakmuran di bawah kerajaan Belanda, bukan kemerdekaan penuh. Ketiga, Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada November 1946. Dalam perjanjian tersebut, Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto hanya di Jawa, Madura, dan Sumatera. Namun, setelah perjanjian ditandatangani, Belanda terus memperluas wilayah kekuasaan, bahkan membentuk negara-negara boneka seperti negara Indonesia Timur. Keempat, faktor ekonomi. Indonesia sangat kaya dengan perkebunan, hasil bumi, dan minyak. Setelah kehilangan Indonesia akibat proklamasi, ekonomi Belanda terpuruk. Mereka ingin merebut kembali sumber devisa tersebut. Dan yang terakhir, Belanda berusaha menutupi ambisinya dengan menyebut agresi itu sebagai aksi polisi atau politionel acti. Dalihnya, mereka menegakkan ketertiban, namun sejatinya yang dilakukan adalah invasi militer besar-besaran. Selanjutnya, jalan agresi militer 1. Agresi militer Belanda I dimulai pada 21 Juli 1947. Serangan dilakukan secara mendadak pada tengah malam dengan strategi darat, laut, dan udara, hampir serentak di Jawa dan Sumatera. Di Jawa Barat, Belanda menguasai kota-kota penting termasuk Bandung dan sekitarnya, terutama daerah perkebunan. Di Jawa Tengah, mereka menyerang Semarang dan daerah perkebunan tembakau. Di Jawa Timur, sasaran mereka adalah Malang, Kediri, dan Madiun. Sementara itu, di Sumatera, Medan dan Palembang diserang karena merupakan pusat minyak dan perkebunan. Tentara Nasional Indonesia atau TNI ketika itu baru saja terbentuk, persenjataan terbatas, sebagian peninggalan Jepang, rampasan, atau buatan sederhana. Namun, semangat rakyat yang sangat tinggi dengan dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman, TNI mengandalkan perang gerilya. Taktik ini membuat Belanda kesulitan menguasai pedalaman meski berhasil merebut kota-kota besar. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta menyuruhkan perlawanan. Jenderal Sudirman yang sakit tetap turun memimpin perang gerilya menjadi simbol keteguhan bangsa. Selanjutnya, tokoh-tokoh penting. Ada banyak tokoh penting dalam peristiwa ini. Yang pertama, di pojok sebelah kiri atas ada Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang berperan menjaga persatuan politik dan memberi arahan diplomasi. Selanjutnya, di sebelah kanannya ada Dr. Andes Muhammad Hatta, Wakil Presiden yang memimpin jalannya diplomasi, terutama dalam perundingan internasional.
Di sebelahnya ada Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI, yang memimpin perang gerilya melawan Belanda meskipun dalam kondisi sakit. Sebelahnya ada Sultan Syahrir, diplomat ulung Indonesia yang menjadi Perdana Menteri saat Perjanjian Linggarjati dan aktif dalam diplomasi ke dunia internasional. Sebelahnya ada Amir Syarifuddin, Perdana Menteri RI pada masa agresi militer berlangsung, juga berperan dalam diplomasi dan perundingan Renville. Selanjutnya, di pojok sebelah kiri bawah ada Letkol A.H. Nasution, Komandan Divisi Siliwangi yang mengembangkan strategi perang gerilya di Jawa Barat. Dan di sebelah kanannya ada Tan Malaka, tokoh pergerakan yang meski sering berbeda pandangan, turut mengorbankan semangat perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, dari pihak Belanda, ada tokoh yang menonjol antara lain Letnan Gubernur Jenderal Hubertus van Mock yang menjadi arsitek politik Belanda di Indonesia, serta Jenderal Spoor sebagai pemimpin militer Belanda. Selanjutnya, reaksi internasional. Agresi militer Belanda I menuai reaksi keras dari dunia. India, Myanmar, dan Mesir segera menyatakan dukungan bagi Indonesia. Menilai agresi Belanda bertentangan dengan semangat anti-kolonialisme, dunia Arab pun mendukung Indonesia melalui Liga Arab. Amerika Serikat awalnya mendukung Belanda, tetapi setelah melihat kenyataan di lapangan, mereka mulai menekan Belanda agar menghentikan agresi, sebab Amerika Serikat juga punya kepentingan agar kawasan Asia Tenggara stabil. PBB kemudian turun tangan setelah Indonesia melapor. Pada Agustus 1947 dibentuk Komisi Tiga Negara atau KTN untuk memediasi. Berkat tekanan internasional, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata pada 4 Agustus 1947. Walaupun pertempuran tidak serta-merta berhenti, keputusan ini menjadi awal menuju perundingan damai yang kelak melahirkan perundingan Renville. Lalu, ada dampak agresi militer I. Agresi militer Belanda I membawa dampak yang luas. Dari sisi politik, agresi ini membuat dunia melihat Belanda tidak menghormati Perjanjian Linggarjati. Namun, justru karena itu, diplomasi Indonesia makin kuat. Indonesia berhasil memperoleh pengakuan de facto sebagai negara yang sah, meski wilayahnya semakin sempit pasca perundingan Renville. Lanjut, dari sisi militer, agresi ini menguji kemampuan TNI meski persenjataan minim. Perang gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman terbukti efektif. Belanda bisa merebut kota, tapi tidak pernah benar-benar menundukkan desa. Lalu, dari sisi ekonomi, Indonesia menderita kerugian besar. Perkebunan dan tambang jatuh ke tangan Belanda. Perdagangan lumpuh, inflasi melonjak, dan rakyat makin sengsara. Namun, rakyat tetap rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan. Lalu, dari sisi sosial, ribuan rakyat tewas, desa-desa hancur, penderitaan meluas. Akan tetapi, penderitaan itu justru menumbuhkan solidaritas nasional. Pemuda, pelajar, petani, hingga perempuan ikut berjuang, baik di medan perang, sebagai logistik, perawat, maupun kurir gerilya. Yang terakhir, dari sisi internasional, agresi ini justru menjadi keuntungan moral bagi Indonesia. Dunia melihat bahwa Indonesia berjuang demi hak kemerdekaan sesuai piagam PBB, sementara Belanda masih bermental kolonial. Tekanan diplomasi dari negara-negara Asia dan dunia Arab, ditambah mediasi PBB memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Dalam jangka panjang, agresi ini memberikan pelajaran penting. Mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan diplomasi. Dari sinilah lahir strategi ganda, diplomasi internasional dan perjuangan bersenjata, yang harus dijalankan hingga akhirnya kedaulatan Indonesia diakui secara penuh pada tahun 1949. Jadi, kesimpulannya, agresi militer Belanda I menjadi bukti bahwa mempertahankan kemerdekaan jauh lebih berat daripada memproklamirkannya. Meski Belanda dengan kekuatan militer modern berusaha merebut kembali Indonesia, rakyat yang dipimpin TNI mampu bertahan dengan semangat juang dan taktik gerilya. Agresi ini memang menimbulkan penderitaan besar, tetapi juga menguatkan nasionalisme, memperkuat solidaritas, dan membawa perjuangan Indonesia ke panggung dunia.